Serem banget mimpi gue. Tasya, kamu sama Rehan tuh udah berapa lama ya pacarannya? Hampir 3 tahun, Tante. Oh ya? Pah, ini sih cuma ide aja. Gimana kalau tahun ini mereka kita nikahkan aja? Udah, Ma. Biar Rehan aja yang mutusin. Tasya setuju dengan pendapat Om, Tante. Lagian Rehan... Ma, Pa, Hai sayang, pangeran mama udah pulang. Beb, udah siap? Yuk berangkat. Tante, Om, permisi. Ya hati-hati ya. Maaf, Mbak. Mbah, Saya masih muda kok dipanggil Mbah, Mas. sampean itu mirip sama temanku. Mirip siapa? Bentar. Halo? Halo Tasya, bisa kamu ke kantor sebelum jam 10? Karena besok saya akan kirim kamu ke desa nelayan daerah Banyuwangi. Saya bisa. Saya segera ke kantor sekarang. Terima kasih, Pak. Kenapa? Harus keluar kota lagi ya? Sepertinya dari tadi siang, Mas melihat saya ketakutan ya? Enggak kok, enggak gitu. Cuma saya belum terbiasa dekat sama perempuan. Kalau begitu, saya pamit aja ya. Enggak kok, enggak apa-apa. Mbak Laras ini tinggal di mana toh? Saya tinggal di goa di pantai ini. Goa Blorong? Mas mikir apa? Boleh saya pegang tangan Mas Aryo lagi? Pikir kamu wanita sempurna, wanita murahan. Dan wanita itu seperti Ibu Laras, Mas. Namanya Lastri. Mbak Laras ini mirip sekali sama Lastri. Tapi setahu saya, Lastri itu lagi hamil anak pertamanya. Ketika ia jatuh ke dasar tebing. Jadi, Ibu Laras sudah meninggal, Mas. Tapi Laras masih hidup. kok bisa? Kalau memang Mas Aryo tahu tentang cerita Ibu Laras, Mas Aryo bisa ceritakan kepada Laras. Kejadian itu terjadi 16 tahun yang lalu.
Lasri itu gadis yang baik. Sebagai anak satu-satunya, ia ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Makanya ia mau ketika Menik mengajaknya ke Jakarta. Mengajak bekerja di tempatnya Menik bekerja. 1 tahun setelah Lasri bekerja di Jakarta. Tahu-tahu ia pulang dalam keadaan hamil. Lasri tidak mau cerita. Siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Hingga suatu hari, Agus datang untuk melamar Lasri. Tapi dengan satu syarat. Lasri harus menggugurkan kandungannya. Enggak, Bu. Lasri enggak mau menggugurkan anak ini. Lasri enggak suka sama Mas Agus. Mas Agus orangnya kasar. Lasri takut. Hingga suatu hari, Agus datang memaksa. Lasri, kenapa kamu tolak lamaran saya? Lasri gak mungkin mengugurin kandungan ini, Mas. Bisa kalau kamu mau. Nambah dosa, Mas. Kamu ini harus nikah sama saya. Nanti kamu. Lasri pamit pulang, Mas. Lasri, kalau perlu, saya yang gugurin kandungan kamu. Lasri! Lasri, tunggu Lasri! Agus tidak bisa terima. Karena Agus sangat menginginkan Lasri untuk jadi istrinya. Agus mengejar Lasri ke Gua Blorong. Tapi Lasrinya berontak dan meronta. Agus lepas kendali. Dia mendorong Lasri hingga jatuh ke tebing. Aku, Aris, Kirman menyaksikan kejadian itu. Tapi Agus mengancam. Kita nggak boleh cerita sama siapapun tentang kejadian ini. Seminggu setelah kejadian Lasri meninggal, Menik datang menemui saya dan cerita sama saya. Kalau yang telah menghamili dan memerkosa Lasri itu adalah majikannya. Aku ngerasa bersalah, Mas. Aku nyesel bawa Lasri ke Jakarta. Kalau tahu akhirnya kayak begini. Apa Menik cerita siapa yang menghamili Ibu Laras, Mas? Kok iso? Aku dipaksa melayani. Kalau aku udah mau. Aku diajar, Menik. Aku dipukulin. Kamu harus minta tanggung jawab sama Pak Robi. Nggak mungkin. Aku nggak mungkin ngerusak rumah tangga orang. Aku kasihan sama istrinya. Robi Hariwijaya. Mbak Laras, saya minta maaf. Karena saya waktu itu tidak bisa menolong ibunya Mbak Laras. Mas Aryo ndak salah, Pak. Mereka yang salah. Wis yuk ah. Aduh, lali aku man. Apa? Tunggu yo, sebentar. Aku tak ambil barang dulu. Bentar yo. Dasar jangkrik. Lali. Kerjaannya lali terus. Waduh! Ngagetin aja sampean. Untung aku ndak jantungan. Ayo. Aduh, dingin banget ya. Biasa. Mana sepi banget lagi.
Riz. Man. Man. Loh, itu si Kirman sama siapa ya? Sopo iku? Kirman! Loh, kok kayak suara Aris ya? Jika hamba terlahir tanpa ibu, siapakah yang memberi hamba nama Larasati? Akulah yang memberimu nama Larasati. Dan ketahuilah, sejak Banyu Rokso Sukmo Blorong menitis pada dirimu, kamu juga pantas disebut Nyi Blorong. Terima kasih. Terima kasih Ananda untuk Ibunda Nyi Blorong. Menurut Mbah Gatot, 3 orang yang mati beberapa hari lalu itu korban siluman rawa. Yang namanya siluman itu tidak makan manusia, tapi makan ternak. Oh itu siluman, orang gila, binatang buas. Yang jelas ini sudah ada korban nyawa. Jadi kita harus waspada. Kalian ini jaga keamanan yang bener loh. Bagaimana kampung kita ini mau aman? Iki loh, si Aris tidur duluan. Ya aku jadi ikut-ikutan. Ya nyalai aku. Apa mas? Aku tadi mimpi buruk ya. Yus, main jaga keamanan yang bener loh. Yus, aku pulang dulu ya. Loh, Mas gak ikutan jaga toh? Dak, pada urusan dulu di rumah. Jaga yang bener. Yuk. Ya mas. Sampai tuh jakti. Sampai lihat gak? Ada yang lewat. Apa man? Gak tahu aku. Halo, minta tolong. Tolong. Cepet. Gue baru aja masuk kamar losmen setelah menempuh beberapa jam perjalanan ke sini. Dulu desa Grajak itu Room service, Mbak. Mbak, maaf, Mbak. siapa yang gedor-gedor kamar gue? Man, suara tadi dari sini loh. Apa itu?
mengganggu sebentar? Mbak wartawan. Iya, saya wartawan dari Jakarta, Mas. Sebaiknya Mbak pulang saja, Mbak. Apa semalam Mas ikut jaga malam? Apa Mas melihat orang yang membunuh korban? Atau hal yang mencurigakan lainnya? Apa Mas Agus tahu kronologis kejadian kematian atas korban sampai diketemukan tewas? Mas. Kemarin 2 temanku mati secara menggenaskan. Sama seperti 3 laki-laki yang baru mati beberapa hari yang lalu. Temanku itu Aris dan Kirman. Mereka berdua ada di tebing ketika ibuku jatuh dari tebing itu. Ya, sebenarnya aku nggak terlalu suka sama mereka berdua. Dan juga Agus. Tapi karena kita berteman dari kecil, jadi